Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channel Bintoro Corp. Dan kali ini senang banget nih kita bisa main ke salah satu proyek kita. Proyeknya ini udah 90% jadi nih teman-teman. Nah gokil banget. Nah, udah kelihatan ya fasadnya ya. Dari fasadnya sendiri ini aksennya kelihatan banget dong dari bata expose. Tapi sebenarnya ini bukan bata expose beneran nih. Nah apa ini? Nanti kita lihat detailnya. Atapnya sederhana aja, pelana, depannya ada kesan modern karena ada aksen-aksen dari warna hitam dan putih, perpaduan antara warna hitam dan putih. Oke, udah gak sabar, kita langsung lihat dalamnya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di depan pintu masuknya nih, di teras depan dari rumah ini. Di sebelah kiri saya itu ada garasi dan garasinya itu memanjang cukup untuk 2 mobil karena ini juga untuk keluarga besar ya mungkin ya. Kemudian, nah ini dia. Ini detail dari aksen dari fasadnya yaitu pakai terakota nih teman-teman. Jadi ini bisa menghasilkan aksen bata expose. Jadi ya semi-semi klasik dan rustic gitu ya dari fasadnya itu sendiri. Ini memang lebih mahal daripada kita pakai bata expose yang beneran, tapi keunggulannya kita pakai terakota ini apalagi untuk fasad di luar ini lebih awet nih teman-teman, karena kalau misalnya kita pakai bata expose yang asli dari batanya itu kena lembab, kena hujan itu bakal lebih gampang kena jamur dan bakal lebih gampang keropos teman-teman, lebih gampang nggak kuatnya lah gitu. Dengan pakai terakota ini itu gampang aja, tinggal ditempel di dinding fasad kalian terus dibentuk susunan bata, ini bisa lebih awet. Tapi kita juga dapat menghasilkan kesan dari bata expose-nya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat dalamnya yuk. Ada ruang-ruang apa aja nih di dalam. Karena ini cukup luas ya teman-teman. Nilai proyeknya juga besar, sekitar 1M, 1M-an. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, nah ini ketika masuk kita langsung dapat open plan yang sangat luas. Ini lebarnya kalau misalnya ini kita pakai keramik 60x60 mungkin sekitar 4 meter dan memanjangnya sampai ke belakang bagian rumah dari depan. Tadi di depannya juga bisa dapat pencahayaan yang sangat banyak, pencahayaan alami yang sangat banyak karena jendelanya luas. Kita pakai kusen aluminium karena pastinya lebih tahan lama dan lebih bebas dari rayap teman-teman. Terus ini mungkin ini akan jadi ruang tamu ya teman-teman, ini ruang tamu dan akan jadi ruang makan nih karena di sebelah kiri saya itu ada dapur teman-teman. Nah selain dapur di belakang juga ada satu halaman belakang void, satu halaman belakang kecil aja. Terus di sebelah kanan saya ini ada kamar nih, kamar utamanya sepertinya nih teman-teman. Dan di belakang ada kamar dari asisten rumah tangga. Kemudian ada akses menuju lantai 2 tangga. Kita mau ngecek yang mana dulu, mungkin kamar dulu ya, kamar utama dulu ya. Yuk. Nah ini dia kamarnya nih teman-teman. Ini kamar utamanya cukup luas. Ini masih ada barang-barang dari tukangnya karena masih ada sedikit pengerjaan yaitu perapihan. Ini udah 90% ya teman-teman. Dan sebentar lagi ini selesai 100% bisa ditinggali. Cukup luas. Dan ada kamar mandi sendiri di sini. Kamar utamanya dia punya kamar mandi sendiri. Yuk kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya sederhana aja ya teman-teman, standar ya. Pakai furniture kamar mandinya juga standar. Ini cukup mewah sih ini showernya ini dengan warna aksen hitamnya itu teman-teman ya. Dan di depan juga ada bukaan yang sangat maksimal. Ini dia bisa pencahayaan dan penghawaan alami ini kita bisa dapat ya dari jendela yang lebar ini. Kusennya juga, pemilihan kusennya juga aluminium untuk jendelanya juga. Oke, langsung ke ruangan selanjutnya. Oke, jadi ini di sebelah kiri saya, nah ini dapurnya ya. Jadi ini benar-benar tadi mungkin ini akan jadi ruang makan. Kemudian di sebelah kiri ini ada dapurnya. Masih ada pengerjaan ya di dapurnya. Ini pemasangan dari buffet atasnya gitu ya. Dari furniture, dari rak-rak, untuk rak-rak dapurnya. Tapi dapurnya ini cukup sehat. Karena sehatnya karena apa? Nah ini bisa dilihat ya. Dari dapur ini bisa tembus langsung ada akses servis namanya teman-teman. Jadi akses utamanya tadi di depan, kemudian di sebelah kiri ada akses servis untuk kalau misalnya kita habis belanja gitu ya, naruh-naruh barang itu bisa langsung dari garasi, dari mobil masuk ke dapur. Jadi nggak mesti lewat akses utama. Dapurnya sendiri sehat juga, kenapa? Karena ada bukaan yang sangat
lebar di dapur, di area masaknya ini kayaknya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari masak itu kita bisa ada hasil asapnya gitu ya, asapnya itu bisa langsung keluar ke halaman belakang, bukaannya langsung ke halaman belakang. Cuma hati-hati kalau misalnya angin lagi kencang ya, untungnya ini bukaannya ke halaman belakang ya, nggak ke halaman depan. Biasanya itu kalau misalnya ke halaman depan itu ketika kita buka ada angin kencang, malah bukan asap yang keluar, malah debu dari luar masuk ke dalam ke makanan kita. Juga hati-hati teman-teman. Jadi dipikirkan menghadap kemana bukaan dari dapur kita itu. Kalau misalnya menghadap ke belakang ini aman, jadi asapnya juga bisa keluar. Di sebelah kanan saya ini ada satu ruangan untuk asisten rumah tangga, kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Dan ini teman-teman, ke arah belakang ini ada akses untuk menuju ke halaman belakangnya ini teman-teman. Yuk, sini kita lihat sebentar, yuk. Nah, ini dia akses untuk ke halaman belakang. Jadi walaupun bangunan teman-teman itu dia mepet kanan kiri, terus mepet ke depan juga udah mepet, tapi di depan ada halaman, mepet ke belakang udah ada langsung ke tembok tetangga gitu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu menyisakan satu space untuk halaman belakang. Gunanya apa? Ini gunanya selain untuk ventilasi, pencahayaan dan penghawaan alami, ini juga bisa menjadi nafas dari bangunan kalian teman-teman. Ini di halaman belakangnya nanti bisa dipercantik dengan taman ya teman-teman ya. Oke, yuk kita langsung ke lantai atas aja. Oke, langsung ke lantai atas aja. Ini ruang tangganya untuk rumah tinggal ini udah cukup nyaman. Uptrade dan uptrade-nya juga cukup nyaman. Yuk kita langsung ke lantai atas. Oke, kita langsung ke lantai 2. Jadi ini proyek renovasi. Tadinya satu lantai, kemudian dirubah menjadi ada penambahan lantai di atasnya jadi 2 lantai. Ada 2 lantai, ada perubahan fasad juga. Kayaknya renovasinya hampir lebih dari 50%, mungkin sampai 90% renovasinya. Langsung dapat open plan yang luas juga, ini open space yang luas juga. Di sebelah kanan saya akan jadi satu ruang keluarga di atas. Kemudian ada akses menuju balkon depan. Sini ada 3, dapat 3, 1, 2, 3, 4, 5, dapat 6 kamar tidur teman-teman, dapat 6 kamar. Mungkin bisa jadi kamar tidur atau mungkin bisa jadi yang lainnya, tapi ini kayaknya kamar tidur nih teman-teman. Dapat cukup banyak juga ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dari mana dulu nih? Mungkin dari belakang dulu ya teman-teman ya. Yuk. Oke, ini dia. Di sini ada, ini kita lihat yang pertama. Cuma ini kamarnya. Ini setiap kamarnya ini bukaannya cuma pintu aja nih teman-teman ya. Penghawaannya pure dari AC, pencahayaannya pure dari ini nih, dari lampu artificial light ya teman-teman ya. Wah, ini sayang banget sih, kamarnya cukup luas tapi nggak ada akses untuk jendelanya karena memang udah mentok kanan kiri ya. Bahkan nggak ada lubang angin-anginnya atau ventilasinya ya teman-teman ya. Memang mungkin ini didesain pure menggunakan penghawaan dan pencahayaan buatan teman-teman. Oke, ini kamar mandi. Kamar mandinya juga standar aja, pakai furniture yang sama kayak kamar mandi utama di kamar utama ya teman-teman ya. Cuma ini lebih sempit, gak seluas yang tadi, yang di bawah teman-teman ya. Oke, coba kita lihat kamar yang lain nih. Apa sama ya? Nah, ini teman-teman. Sama ya teman-teman ya. Jadi ini apa sebagai kamar tidur atau kayaknya akan jadi kamar. Pokoknya ini kamar, tapi memang yang kurang dari kamar ini nggak dapat pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali pintunya emang dibuka, tapi ya nggak ada apa ya, angin juga susah masuk sih teman-teman kalau misalnya kayak gini ya. Padahal ini cukup luas juga sebagai kamar ini. Menarik. Ini juga, nah kalau kamar yang ini kan enak gitu ya teman-teman ya. Ini walaupun kita jadi nggak terlalu mengandalkan artificial light. Kalau misalnya ini nggak terlalu gelap nih teman-teman, karena ini lihat ada bukaan langsung menuju ke void di halaman belakang teman-teman.
Nah ini seenggaknya ini ada cross ventilation ya, baik dari pintu maupun dari jendela. Cuma sayangnya lagi-lagi ini nggak ada, kenapa nggak ada lubang-lubang angin ya, padahal ini memang biasanya untuk cross ventilation itu ada lubang angin di atas. Karena kalau nggak kayak gini, karena udara panas itu kan dia ke atas ya, ke atas ruangan kita ya, udara dingin itu di bawah. Kalau misalnya banyak udara panas yang menumpuk, nanti ruangan kita ini akan jadi panas. Kalau misalnya nggak ada lubang anginnya, nanti udara panas yang di atas itu nggak bisa keluar. Nah ini kamar berikutnya, ini juga bisa langsung ke, ada bukaan menuju ke void, ke halaman belakang. Tapi yang lucu ini nih teman-teman ya, ada balkon di sini tapi nggak ada akses pintunya menuju balkon. Memang mungkin dirancang untuk maintenance atau taruh mesin AC misalnya ya, outdoor AC gitu. Tapi kalau misalnya ada maintenance, ini kita bakal susah ngaksesnya nih ke balkon ini, karena dari luar baik atau dari dalam kamar ini nggak ada akses pintunya. Jadi mungkin kita harus masuknya lewat jendela ya teman-teman ya. Ini menarik. Oke, yuk kita langsung ke balkon depan aja, karena kayaknya enak nih di balkon nih. Yuk. Oke teman-teman, wah adem banget nih, kita udah sampai di balkon di lantai 2 di bagian depan. Ini adem banget dan enak banget kalau misalnya kita ngeteh sore-sore di sini mungkin ya teman-teman ya, atau kita ya sekedar bersantai gitu, menikmati hidup. Intinya adem banget di sini. Ini bisa dilihat sebelah kiri saya, ini detail dari fasadnya tadi pakai terakota disusun bata. Kemudian tapi ini menarik nih teman-teman nih, karena atap dari balkon ini cuma setengah, dan kemudian setengahnya ini langsung ke langit nih teman-teman. Ini kalau hujan, wah ini bakal basah sih. Tapi lantainya keramik, tapi yang jadi masalah juga nggak ada floor drainnya nih teman-teman di balkon ini. Takutnya ketika dia turun hujan, ini airnya nggak tahu bakal mengalir kemana. Kalau misalnya ada floor drain kan enak ya, dia bakal langsung mengalir ke floor drain, kemudian langsung ke saluran lingkungan gitu, misalnya saluran pembuangan lingkungan gitu. Tapi ini karena tapi cuma setengah ini, kalau hujan takutnya airnya malah menggenang di balkon ini. Kemudian kalau misalnya ini mudah-mudahan kemiringannya ke depan ya, jadi airnya bisa langsung mengalir ke depan gitu ya. Kalau misalnya ini datar-datar aja takutnya menggenang, dan semakin menggenang takutnya malah bisa masuk ke rumah nih teman-teman. Wah, oke, menarik nih balkonnya. Tapi memang adem ya teman-teman ya. Sini. Ini pakai besi hollow untuk railingnya, di finishingnya dengan cat warna hitam, cukup elegan. Dah, ini juga untuk tips mungkin teman-teman yang lagi ngedesain, hati-hati sama railing, karena railingnya ini dia barnya ini horizontal ya. Kalau misalnya barnya horizontal, takutnya ini bisa dipanjat sama anak kecil nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya anak kecil, dan untuk keamanan lebih baik pakai bar yang vertikal teman-teman, supaya kalau misalnya anak kecilnya kesini dia nggak bisa manjat ini railingnya. Karena bahaya banget teman-teman kalau misalnya sampai anak kita manjat di bar yang horizontal ini, nanti wah bakal jatuh ke bawah deh teman-teman. Oke. Ini tentang rumah ini, alamatnya ada di Depok teman-teman, di daerah Depok. Cukup menarik rumahnya, saya suka sama fasadnya sih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Ini kita udah dapat house tour, udah dapat kesempatan house tour ya, senang sekali nih. Oke, mungkin sekian ya, langsung saya tutup aja. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, bisa diklik like buttonnya. Kalau misalnya kalian ada inspirasi bisa di share, atau mungkin bisa di screenshot bagian-bagian mana yang menginspirasi, mungkin bisa diterapkan di desain rumah teman-teman. Misalnya ada yang lagi renovasi atau lagi bangun dari nol gitu misalnya teman-teman ya. Dan jangan lupa di subscribe juga channel Bintoronya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Siapa tahu makin banyak inspirasi di video selanjutnya untuk teman-teman. Cukup sekian, mungkin kalau misalnya teman-teman pengen renovasi atau pengen bangun rumah dari nol, ya nggak mesti Bintoro sih, tapi kalau misalnya teman-teman mau cari yang amanah, teman-teman tahulah harus kemana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.